Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur buat hari ini tetap boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita beristirahat tadi malam. Dan pada hari ini kembali Tuhan izinkan untuk boleh melanjutkan kehidupan kita. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini, kita mau belajar akan firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini, agar ini boleh menjadi kekuatan penuntun dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat hari ini, buat segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, khususnya juga dalam istirahat kami tadi malam. Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas dan rencana-rencana kami pada hari ini. Untuk itu, sebelumnya kami ingin mendengar akan firman-Mu, agar ini boleh menjadi penuntun dan kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Yesus Tuhan kami. Amin. Sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Kolose 1 ayat 17. Kitab Kolose 1 ayat 17 demikian firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal pasti terbayang-bayang. Saudaraku, pepatah ini mau mengingatkan kita begitu pentingnya pengenalan satu sama lain dalam sebuah relasi ataupun hubungan. Ketika kita mengenal baik seseorang, itu pasti mempengaruhi rasa kita terhadap dia. Akan berbeda rasa yang kita miliki dengan orang yang kita kenal dibanding dengan orang yang tidak kita kenal. Demikian halnya dalam kehidupan beriman kita orang percaya. Pengenalan kita akan Kristus itu akan mempengaruhi rasa yang kita miliki terhadap Dia. Rasa itu akan mempengaruhi respon kita atas setiap apa yang Dia firmankan dalam kehidupan kita. Hingga hari ini, saudaraku, kita tidak bisa memungkiri nama Yesus sering sekali memunculkan banyak spekulasi tentang siapa Dia. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Dia bukan Allah, Dia hanya manusia biasa, sama seperti nabi-nabi lain. Kondisi ini juga dialami oleh saudara-saudara kita di Kolose pada saat itu. Bagaimana pada saat itu berkembang ajaran-ajaran yang menyesatkan, filsafat-filsafat yang mempengaruhi iman umat percaya pada saat itu. Salah satunya adalah ketika mereka mengatakan bahwa Kristus itu bukanlah Allah yang seutuhnya. Kristus itu hanya manusia ilahi. Mendengar berita ini dari sahabatnya Epafras, Rasul Paulus merasa bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan, penggembalaan kepada saudara-saudaranya di Kolose. Dan inilah yang menjadi teks sapaan teduh kita pada pagi hari ini lewat Kolose pasal 1. Melalui nats ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan, meyakinkan jemaat Kolose bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan nilai-nilai keutamaan Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya. Yang salah satunya adalah yang menjadi nats kita pada hari ini. Bagaimana Rasul Paulus berkata bahwa Kristus itu ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus itu bukanlah tokoh yang datang kemudian, namun Dia sudah ada bahkan pada saat
dunia diciptakan. Dan ini juga disaksikan dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, yang mana firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 firman Tuhan juga berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kesaksian firman Tuhan ini sejatinya telah menjelaskan kepada kita tentang siapa itu Kristus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta itu sendiri. Pada mulanya dia sudah ada, bukan diciptakan. Kristus itu adalah representasi Allah yang hidup. Kristus itu adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Ya, saudaraku, tidak bisa dipungkiri, hari-hari ini berlalu, banyak sekali cara-cara dunia yang mau membuat kita menjauh dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi biarlah firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita dan mengingatkan kita untuk tetap selalu menjadikan Kristus yang menjadi hal utama dalam kehidupan kita. Kita memperkenankan Kristus berkarya dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya dia bisa menuntun kita, memampukan kita memantulkan wajah Kristus itu lewat setiap apapun hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini menuju new normal. Biarlah kiranya selaku orang-orang percaya, pengikut Kristus, kita menunjukkan bagaimana sejatinya seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, khususnya ketika kita dihimbau untuk mendukung kemanusiaan, keberlangsungan kehidupan dengan mematuhi protokoler kesehatan. Biarlah kiranya itu juga kita pancarkan dari kehidupan kita, dan akhirnya ketika kita melakukan itu semuanya, orang-orang di sekitar kita semakin mengenal Kristus dan akhirnya ikut memuliakan dan menyembah Dia. Amin, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami dan mengajari kami untuk selalu mengutamakan Yesus dalam kehidupan kami. Sebab Engkau, Yesus, adalah Tuhan kami, pemilik dan pencipta kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini boleh terlihat di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Depok Lenteng Agung. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan, agar tetap diberikan kesehatan, diberikan sukacita, kekuatan dalam menjalani hari-harinya. Dan kami percaya Tuhan hadir dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu. Tuhan pakai pendeta, pertua diaken, dan seluruh pengurus-pengurus yang ada untuk bersinergi menghadirkan shalom Allah, baik untuk seluruh jemaat dan juga kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kami percaya Tuhan, atas setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kehidupan yang saat ini mungkin dialami oleh anak-anak Tuhan di GBKP Depok Lenteng Agung, Tuhan yang berkarya, Tuhan kiranya tetap memberkati agar tetap boleh mereka keluar dari pergumulan dan persoalan kehidupan dan muncul menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.